Kampret. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami dari pemandu acara untuk mewakili keluarga mengambil bagian dalam acara pelepasan jenazah orang tua kita yang tercinta pada saat ini. Sebagaimana lazimnya, saya bacakan bahwa saya akan mengambil bagian riwayat hidup. Seperti biasa kita dengar dan kita lihat bahwa pembacaan riwayat hidup seyogianya dibawakan oleh anak atau cucu sebagai garis berikut. Namun setelah keluarga pengunjung memberikan pertanyaan kepada saya, kesalahan kemana sudah? Tidak memberikan pertanyaan kepada saya untuk mengambil bagian pada kesempatan ini. Dan saya akan singkat-singkat saja karena waktu sudah mengejar kita. Tadi disebutkan bahwa tinggal setengah jam untuk sekian orang yang akan mengambil bagian. Sekarang ini saya akan singkat saja. Ya, saya hormati Bapak Pendeta dan seluruh anggota majelis. Ya, saya hormati unsur pemerintah yang ada pada saat ini. Perkenankan kami atas nama keluarga menyampaikan sepatah kata mewakili Gereja Katolik, mewakili hakim adat, dan akan membawakan riwayat hidup orang tua kita. Ya, saya bawakan ini pertama riwayat hidup. Bahwa di sekitar tahun 1924 bulannya kita tidak tahu, di sebuah dusun kecil bernama Banga lahir seorang bayi laki-laki yang cukup mengembirakan keluarga dari pasangan suami istri bernama Kiri dan bernama Lete suaminya. Makin besar tangisnya, makin merontak, makin besar harapan keluarga, makin membanggakan keluarga. Namun apa hendak dikata, pada bulan Januari yang lalu tahun 1922 apa tahun 2022 terjadi titik balik, terjadi anti klimaks. Makin menangis, makin merontak keluarga kita, seluruh rumpun keluarga, baik yang ada di sini maupun yang ada di luar. Makin kecil harapan, dan akhirnya kita kehilangan seorang sosok. Dia menghembuskan napasnya yang terakhir. Perkabungan yang dikasihi oleh Tuhan, riwayat pekerjaan. Rupanya orang tua kita diberikan karunia, diberikan talenta tersendiri. Baru umur sekitar 20-an tahun sudah diberikan gelar Kapala. Ia dipercayakan padanya sebagai pemimpin distrik di Simbuang, Napopolok, Mapak, Napulu, Panangan, yang mengapalai Sima merangkap Banga dan diberi gelar Kapala Sima. Berlangsung kurang lebih 3 tahun secara efektif. Namun karena pergolakan di Tanah Toraja dari serangan Andi Sose waktu itu, sektor perkotaan ibu kota Kabupaten Tanah Toraja meminta bantuan kepada Simbuang. Hadirlah beliau, hadir orang tua kita bersama Rombelinggi, maaf saya sebut namanya, Adewani, bersama Ambe Reta, Simbalu, dan beberapa tokoh masyarakat yang lainnya. Di dalam pekerjaan yang begitu berat, ia diberikan penghormatan menjadi pemimpin pasukan sebagai Komandan Kompi 8
Komandan Kompi 1 dipimpin oleh Rondelinggi, Komandan Kompi 2 dipimpin oleh Papang, dan Kompi 8 dipimpin oleh orang tua kita. Seterusnya, karena Simbuang selaku daerah perbatasan, kita diserang dari berbagai arah, dari selatan, dari utara. Mereka keburu kembali ke Simbuang bersama-sama lagi dengan tokoh masyarakat kita untuk mengusir penjajah, mengusir maksud kami pemberontak di Talumba. Itu berlangsung tahun 1960. Beliau kembali menunjukkan karya yang terbaik, memimpin masyarakat bahu-membahu untuk memukul mundur pasukan pengacau yang datang semua. Terusnya, ketika tahun 2007, saya secara kebetulan, maksud saya tahun 1997, saya secara kebetulan sudah memilih berdomisili di Simbuang, dan orang tua kita bersama-sama dengan kami. Kami dipilih oleh masyarakat untuk bersama-sama duduk sebagai hakim pendamai tingkat kecamatan hingga akhir hayatnya. Beliau diberikan kehormatan sebagai hakim, ketua hakim pendamai, dan kebetulan saya dan beberapa anggota hakim pendamai yang lain membantu beliau untuk menyelesaikan berbagai perkara, berbagai perselisihan yang ada di wilayah kecamatan Simbuang, bahkan sampai di kecamatan Mapak. Peristiwa yang terakhir saya kira masih segar di dalam ingatan kita ketika Simbuang dilanda berbagai ketidaktertiban karena satu dan lain hal. Kita hampir terjerumus di dalam pertumpahan darah akibat gesekan-gesekan dari dalam maupun dari luar. Kami kembali bersama-sama, orang tua kita bersama-sama dengan tokoh adat, bersama-sama dengan pemerintah, dibantu oleh unsur pemerintah TNI membackup kami untuk melakukan penertiban di wilayah ini, sehingga kecamatan Simbuang, Mapak dan sekitarnya bisa menjadi kondusif. Prestasi gemilang yang kami capai waktu itu bersama-sama, kurang lebih 380 juta harta benda orang Simbuang kita kembalikan, dan 122 orang pelaku waktu itu kita berhasil bina dengan baik. Maaf kalau ada di antara kita. Ini saya akan memberikan kepercayaan untuk membacakan riwayat ini. Ya, itulah berapa pekerjaan yang saya sempat sampaikan. Yang terakhir, satu pesan atau pamel, slogan dari orang tua. Ketika tahun 1971 terjadi pemilihan kepala lembang di wilayah ini, karena kita masih ada satu lembang, almarhum salah satu kandidatnya, Rondelinggi salah satu kandidatnya, dan masih malu yang ketiga. Slogan yang dilemparkan kepada masyarakat Simbuang waktu itu, hoi, ya, bisa nggak kampanye deh, mau kampanye. Anna Mureki aman, pilih Rondelinggi. Anna Mureki, dia tunggu bakta, tambu bakta, dia mai, kau mai, pilih Simbalu, sama Parani, paksa kerja, paksa kau, turun kau. Anna Mureki sangat aman. Ku jamin desa perkara saya malah lambat nih. Saya dan dia pilih tanggal waktu itu. Sayang sekali Simbuang waktu itu masih membutuhkan keamanan yang sehubungan dengan kejadian-kejadian kita. Sehingga Bapak almarhum Rondelinggi yang terpilih, namun di antara mereka tetap terjadi kerjasama yang baik. Itulah kesannya saya sempat simak, karena saya banyak bercerita, saya banyak sharing kepada orang tua kita. Sayang sekali waktu tidak terlalu banyak bersama-sama dengan kami, karena masing-masing punya kebutuhan
Sehingga masih banyak sebetulnya kita masih sangat membutuhkan pengalaman-pengalaman. Apapun alasannya, orang tua kita barangkali tidak tahu berlebihan. Kalau saya katakan, bisa diperankan sebagai tokoh jenaka, suka membuat lelucon. Tokoh kontroversial, berani berseberangan dengan orang-orang yang ini berbeda pendapat. Tokoh panutan, berani mengambil satu sikap. Itulah barangkali kesan yang kami sempat alami. Sekaligus tunggu di kandang lo. Ada teman utama. Ini adalah prosesi terakhir dalam upacara adat di Leke, Sembuang. Yaitu upacara penguburan jenazah almarhum Nenek Tangga. Semoga amalan ibadahnya diterima di sisi Tuhan. Nama kamu di Polri dan melihat tuh Abu. Karena yang kasih buat sisa nonton vaksin. Labi mo kakindenan. Kau lari kali itu. Namanya sakit apa namanya? Oh, dari ini om. Awas, awas kah? Lah, enggak, om aja. Oh, kira saya. Ande, jurang kira itu. Mana itu? Sudah masuk di jalan sana. Mana pada lama ya? Buang apa paling deh? Bantu. Pertama.
Ada kebenaran niya. Beting bolong. Nah, pasti makan itu. Ay, naturo daw. Boleh ni ground na. Pakai para mepek.